Baik, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai tuan-tuan, puan-puan, para imamah, para pimpinan, para mujahid yang sudah hadir di Balai Gazebo ini. Ada Pak Jumhur Hidayat, ada Bu Sunarti, ada Pak Arif Binardi, ada Bung Daeng, ada Pak Asep Tamim, Pak Azhar Hariman, dan seluruh Pak Karel. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang dari tadi malam sudah sampai di Bandung. Sangat luar biasa semangat kawan-kawan para pimpinan nasional ini yang sudah roadshow berpuluh-puluh kali di kegiatan konsolidasi akbar ini dilakukan. Di Jawa Barat sendiri sudah di beberapa tempat, dimulai dari Majalengka, dimulai di Kabupaten Bandung, di Karawang, Bogor, Bekasi, nanti Bekasi ya setelah ini ya. Hari ini 2 tempat, Cinangreret tadi pagi, sekarang di Balai Gazebo. Para pimpinan serikat buruh, serikat pekerja yang telah hadir di ruangan yang berbahagia ini, ada teman-teman dari SBSI 92, ada PPFI, ada SPTI, SPTSK, ada LEM, ada Gas Bermindo, ada GOBSI, ada GSBI, ada SPM, ada juga tadi yang saya lihat KSPN juga sudah hadir. Tinggal kita menunggu, ada KASPI juga, alhamdulillah. Aplaus buat KASPI dan SPM yang bergabung pada hari ini di tempat ini dari Gebrak, Gerakan Rakyat Bersama. Alhamdulillah sudah bergabung. Ini menjadi kebanggaan tersendiri buat saya pribadi dan seluruh elemen buruh bekerja di Jawa Barat, Bandung Raya khususnya, bahwa gejolak perlawanan perjuangan ini mudah-mudahan menjadi catatan sejarah perjuangan buruh di Indonesia, kawan-kawan. Dan kita catat hari ini di Bandung Raya kita bersama-sama menyatakan komitmen untuk beriringan, bergandengan tangan, mengeluarkan anggota sebesar-besarnya dari tempat kerja yang kita mulai dari Bandung Raya menuju Jakarta, kawan-kawan, pada tanggal 10 Agustus. Siap? 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 Harus siap. Dari manapun kita berangkat, anggota apapun serikat kita, bendera warna apapun serikat kita, tujuannya sama. Yang pertama, cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kedua, cabut Omnibus Law Kesehatan yang baru disahkan kemarin. Yang ketiga, tetapkan jaminan sosial sepanjang hayat. Itu tuntutan kita. 3 tuntutan, tidak ada lagi. Kita sukseskan presiden ini, tidak ada. Kita dukung caleg ini, tidak ada. Tuntutan kita hanya 3, kawan-kawan. Sepakat? Maka tidak ada alasan untuk kawan-kawan semua hari ini tidak siap turun bersama-sama, geruduk, serbu Jakarta, duduki istana dan duduki pelabuhan yang ada di Jakarta. Siap? Hidup buruh! Hidup buruh! Selanjutnya, kawan-kawan, perlu disampaikan juga sebagai kehormatan bagi kami, kawan-kawan buruh pekerja yang ada di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, bahwa dalam kegiatan konsolidasi akbar ini ada 2 agenda besar yang nanti akan dimulai, titik startnya di Gedung Sate atau di Kota Bandung. Yang pertama itu tanggal 3 Agustus akan dilakukan kembali long march atau jalan kaki dari Bandung ke Jakarta. Dimulai dari tanggal 3 insya Allah sampai di Istana Negara pada tanggal 10. Yang nanti memimpin aksi long march atau jalan kaki adalah The Queen of Long March, Ibu Sunarti. Mohon berdiri, Ibu Sunarti. Inilah sosok perempuan yang pada tahun 2021
22 memimpin long march dari Gedung Sate ke Jakarta. Alhamdulillah masih hidup sekarang dan ada di depan kita sama-sama. Itu tanggal 3 Agustus. Tanggal 10 Agustusnya kawan-kawan dimulai dari Bandung juga. Kemungkinan kita akan start di Gedung Sate. Insya Allah niat dan tujuan kita dilancarkan dan dikabulkan. Kita akan memberangkatkan 7.000 minimal 7.500 kendaraan roda 2 yang akan siap berangkat ke Jakarta. Kalau 7.500 dikali 2 berarti total masa yang akan berangkat sebesar 15.000 kawan-kawan. Kita akan berangkat dari Gedung Sate, start dari Gedung Sate ke Jakarta, dan itu akan kita matangkan dalam teknis atau rapat teklak nanti yang mudah-mudahan insya Allah Aliansi Buruh Jabar yang akan menginisiasi, mengundang kawan-kawan untuk pemantapan rencana keberangkatan. Kenapa harus roda 2? Karena kemampuan buruh itu ada batasan. Kami tidak mampu untuk sewa bus kawan-kawan yang harganya sudah puluhan juta. Sedangkan aksi pada tanggal 10 Agustus itu adalah aksi hidup mati perlawanan buruh di Jakarta. Kalaupun sampai dengan malam Omnibus Law tidak dicabut, maka kita tetap akan ada di Jakarta dan belum bisa pulang ke daerah masing-masing. Siap? Siap? Makanya pakai motor, lamun pakai bus mah dihitungnya 2 poe. Wah, bangkrut ya panitia kan gitu. Bangkrut lah buruh. Makanya kita mau udah modal motor aja lah. Ada bensin beli bensin, nggak ada bensin ya beli air mineral masukin ke motor, insya Allah lah hancur motornya kan gitu. Jadi intinya alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan atas kehadiran kawan-kawan hari ini. Ini forum mulia, forum yang memang jarang kita lakukan, tapi harus kita lakukan dalam konteks tujuan kita sama-sama memperjuangkan dan membela hak-hak buruh dan keluarga yang dirampas oleh pemerintah dalam koridor Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, termasuk permintaan kita, tuntutan baru kita, yaitu tetapkan jaminan sosial sepanjang hayat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan kata yang tidak berkenan, sajian-sajian yang kurang, itu tentunya adalah kekurangan dan kesalahan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh bersatu, buruh bersatu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Hajat. Ini ciri khasnya Kang Hajat ini udah apal banget. Ya, berapi-api, menggebu-gebu, dengan harapan kawan-kawan Aliansi Buruh Jawa Barat gitu ya, bisa berapi-api kembali gitu loh, bisa menyambut dari sambutannya Bung Hajat. Untuk itu selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, di sini ada beberapa federasi yang diundang untuk hadir hari ini, dan alhamdulillah sudah hadir semua gitu ya. Dari sekarang saya minta ke KSPN ya, KSN. Bung Hermawan, silakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Buruh bersatu, bisa dikalahkan. Buruh bersatu, bisa dikalahkan. Buruh bersatu, bisa dikalahkan. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan ABJ dan juga Aliansi Sejuta Buruh ya. Sebuah kehormatan kami dari KSN diundang. Tentu sangat bangga bisa hadir di sini. Sekaligus kami di Jakarta bersama Kasbi ini tergabung dalam Gebrak, yang tanggal 10 juga rencananya akan melakukan aksi
dengan isu yang sama dengan kawan-kawan, yaitu paling penting adalah bagaimana Omnibus Law ini harus segera dicabut. Karena dari keluh kesah maupun apa yang terjadi hari ini, Omnibus Law ini udah menggilas semua ya, bukan hanya buruh, termasuk lingkungan. Kemudahan investasi ini yang ternyata telah benar-benar menyengsarakan. Tentu kami di Gebrak nanti tanggal 1 juga akan melakukan konsolidasi untuk menentukan ya teknis seperti apa, dan tentu sangat menyenangkan bila nanti di tanggal 10 bertemu dengan kawan-kawan semua. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini memang alhamdulillah gitu ya. Secara nasional sudah sepakat akan turun aksi bareng-bareng antara Aliansi Aksi Juta Buruh dan Gebrak, yaitu Gerakan Bersama Rakyat. Ya, ini sejarah. Kalau kata Pak Arif, sekarang kiblatnya udah tinggal 2. Gitu. Kiblatnya sekarang pergerakan udah balik ke sini nih sekarang nih, kan gitu. Balik ke Aliansi Juta Buruh dan Gebrak. Yang kiblat yang sana udah mulai ditinggalin, kan gitu Pak Arif ya? Kan gitu. Kiblat yang satu lagi udah mulai ditinggalin. Saya nggak mau nyebut saya nggak mau nyebut kan gitu. Karena yang kiblatnya yang sono lagi konsentrasi di parlemen. Kita doakan saja semoga berhasil, kan gitu. Ya kan, mereka berjuangnya sekarang katanya, kalau dulu dia pakai otot, berjuangnya sekarang kamu pakai otot, pakai otak, kan gitu. Mudah-mudahan gitu kan berhasil gitu kan. Kita mudah-mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil tinggal kita ketawain aja, kan gitu. Oke, kita lanjut. Kita coba selang-seling ya. Tadi dari kawan-kawan Gebrak, yang itu salah satunya adalah KSN yang tergabung dalam Gebrak. Sekarang saya coba minta ke kawan-kawan KSPN. Silakan Bung Karel tunjuk siapa yang nggak ada? Tadi ikut kemari, mana ngumpet jangan. Oke, sambil Bung Karel mencari timnya, gitu ya, kita serahkan dulu ke kawan-kawan PPMI Jawa Barat. Siapa? Mau Bung Lili atau siapa? Silakan. Nah. Calon apa? Calon presiden PPMI. Baik, terima kasih. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Baik kawan, terima kasih kepada seluruh pimpinan pusat yang hari ini sudah melakukannya kesekian kalinya konsolidasi akbar ya menuju tanggal 10 Agustus. Ini merupakan momen yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para pimpinan untuk menyatukan seluruh pimpinan. Ya, biasanya beda bendera, ini beda tentang pemahaman, perspektif, tapi hari ini kita bersatu. Ya walaupun masih ada tadi yang sedikit disinggung, tapi kita tetap jalan lurus karena tujuan kita jelas kawan. Tujuan kita jelas, mencabut undang-undang Omnibus Law yang bukan akan terjadi, tapi sudah kita rasakan hari ini. Bagaimana undang-undang Omnibus Law ini sangat menyiksa, sangat merugikan pekerja. Saya juga sebagai ketua DPW juga sekaligus ketua DPC. Jadi saya langsung advokasi anggota yang hari ini banyak dirugikan oleh Omnibus Law. Bukan hanya pandangan terkait Omnibus Law itu, tapi betul-betul sudah sangat membahayakan dan dirasakan merugikan para pekerja hari ini. Ini yang kami rasakan. Dan saya pahami ketika Omnibus Law ini tetap, fungsi daripada serikat pekerja ini akan hilang, terkikis, tergores, sehingga siapa lagi nanti yang akan menjadi anggota serikat pekerja ke depannya. Kita tidak berbicara hari ini kawan, tapi berbicara bagaimana daripada anak cucu kita nanti.
Karena hari ini pun sudah kita rasakan bagaimana Omnibus Law itu sudah sangat menjadikan kita budak di zaman modern ini. Ini adalah penjajahan yang sistematis yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kita sebagai buruh hari ini yang hadir di sini adalah pimpinan-pimpinan para buruh yang ada di Jawa Barat juga di Indonesia. Karena beliau ini para pimpinan memimpin Indonesia. Harapan kami pimpinan nasional pun instruksikan untuk di seluruh Indonesia turun aksi berbarengan pada tanggal 10 Agustus. Harapannya ini gaungnya bukan hanya gaung untuk kepung Jakarta, tapi emang kepung setiap gedung pemerintahan yang berhubungan dengan buruh yang ada di seluruh Indonesia. Karena sudah bukan isu lagi, ini harus betul-betul menjadi harapan kami, ini menjadi perjuangan kita yang terakhir. Karena apa? Hidup dan mati kita hari ini sudah di depan mata, Pak. Omnibus Law ini sangat-sangat membuat kita diambil hak-hak kita, diamputasi hak-hak kita. Seharusnya pemerintah ini membuat aturan hukum yang jauh lebih baik daripada aturan sebelumnya. Ini nggak ada. Undang-undang dasar ini sudah diabaikan. Harusnya itu menjadi barometer, itu harusnya menjadi dasar pemerintah untuk melakukan setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Undang-undang P3 aja udah dilanggar. Yang ada bukan revisi undang-undang Omnibus Law-nya, tapi undang-undang P3-nya yang direvisi, sehingga undang-undang Omnibus Law ini tetap lolos, sehingga yang menjadi korban hari ini adalah kita yang mungkin yang masih peduli negara ini adalah buruh, Pak. Tapi nanti pelan-pelan kita yakini bahwa masyarakat pun akan turun, karena mereka mungkin belum sadari dan rasakan hari ini. Kita lihat dokter sudah mulai merontak, turun berduduk di DPR RI, karena harapannya buruh hari inilah satu-satunya elemen masyarakat yang dibarengi sama mahasiswa nanti yang masih peduli terhadap bagaimana masa depan para buruh yang ada di Indonesia, Pak. Kita harus tetap menggaungkan perjuangan ini. Maka dari itu saya memohon maksimalkan untuk aksi tanggal 10 Agustus. Jadikan ini adalah perlawanan yang terakhir. Karena mau sampai kapan? Sudah mungkin ratusan kali kita turun aksi, Pak. Dari Omnibus Law ini menjadi rancangan undang-undang. Hari ini sudah menjadi undang-undang, sudah berubah-ubah namanya dengan kata-kata dan aturan yang sama. Maka dari itu saya memohon kepada seluruh pimpinan untuk memaksimalkan, dan ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini. Salam hormat kita, dan kita doakan kepada seluruh pimpinan AASP ini selalu diberikan kesehatan untuk terus memimpin kita sampai ke gerbang kemenangan kita. Hidup buruh! Hidup buruh! AASP bergerak, hancurkan tirani, lawan, lawan, lawan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Lili. Ini unsur ASP-nya ini dia diajak yel-yel malah agak kompak nih. Coba, saya mau denger ASP. Satu-satu saya pengennya. ASP. 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 Sekali lagi, ASP. 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 Ini udah pada lemes. Saya pengen sambil berdiri. Pada saat bilang bangkit berdiri. Oke? Nanti duduk dulu. Pada saat ASP pertama pas bangkit baru berdiri gitu. Siap? ASP. 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 Nah, kan jadi semangat gitu. Lemes banget habis makan, bingung saya. Belum semua berdiri. Belum semua berdiri kata FBH, belum semua berdiri. Kita coba lagi. ASP. 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 Gitu dong. Enak kalau udah ini duduk nyender, ini kursinya soalnya enak banget buat nyender gitu, lama-lama lep aja.
Apalagi yang didengerinnya orasi mulu. Besok-besok Bung Daeng sewa organ tunggal. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Selanjutnya saya minta dari kawan-kawan Kasbi. Tapi sebelum kawan-kawan Kasbi, saya sangat ingin mendengar yel-yel kawan-kawan Kasbi, tapi kawan-kawan ASB ikut berteriak. Apal nggak? Kalau nggak apal, biar kawan-kawan Kasbi dulu yang teriak. Bukan, gayanya persatuan buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Kita coba ya. Persatuan buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Sekali lagi, persatuan buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Ay, mantap ini dua aliansi yang bisa menggebrak dunia, ya kan? Gebrak dan aliansi aksi Juta Buruh kolaborasi dalam 10 Agustus 2023. Ayo kawan-kawan Kasbi, silakan. Monggo dipersilakan maju ke depan. Talinya takut keinjek. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan, saya terutama mohon maaf karena Korwil Jabar belum datang, yaitu Mas Daryanto. Jadi saya mewakili beliau. Mungkin kawan-kawan berkenan. Baik, diawali semangat. Persatuan buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Sekali lagi, persatuan buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Baik, terima kasih. Salam hormat kepada pimpinan Aliansi Jawa Barat, kepada Ibu Sunarti, sosok perempuan yang hari ini sangat dibanggakan oleh kawan-kawan kerja atau buruh. Beliau umur boleh tua tapi semangat adalah 17 tahun, betul? Dan salam hormat serta bangga kami dari Kasbi kepada seluruh kawan-kawan yang hadir di sini yang mempunyai kesepakatan satu sikap untuk menolak atau mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Baik kawan-kawan semuanya, kita menyampaikan kalau kita dari Kasbi, kenapa sampai Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa disahkan atau bisa lolos? Kita harus mengevaluasi diri karena selama ini perjuangan kita terpetak-petak, betul? Artinya dengan evaluasi ini, mulai hari ini dengan konsolidasi para seluruh pimpinan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah, bahkan disambung tingkat basis atau tingkat PUK, pabrik-pabrik, kita harus mulai merubah pola pikir kita bahwa ketika buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Itu bukan hanya slogan belaka, kawan-kawan. Artinya apa? Mulai hari ini, bahwa dimulai dari tanggal 10 Agustus bukan lagi hanya slogan yang kita ucapkan, tapi merevolusi dari diri kita sendiri untuk melakukan gerakan dengan praktek-praktek yang nyata. Tadi saya sangat salut kepada statement kawan-kawan Ibu Sunarti ataupun Kang Ajat bahwa kita tidak punya kepentingan mendukung salah satu capres manapun dari partai manapun karena mereka adalah antek-antek oligarki yang menggarong kesejahteraan rakyat, kawan-kawan semuanya. Dan satu lagi kawan-kawan semuanya, hari ini kepentingan kita adalah satu, cabut Undang-Undang Cipta Kerja karena itu sangat menyengsarakan rakyat. Dari 11 klaster itu kita tidak hanya memilih dari suatu klaster ketenaga kerjaan saja, karena kepentingan kita adalah bagaimana rakyat hari ini yang tertindas
bisa terbebaskan dari eksploitasi dan penindasan secara umum dari penguasa negara, kawan-kawan semuanya. Kita sampaikan hari ini imbas Undang-Undang Cipta Kerja apa, kawan-kawan? Semua PHK massal sudah dilakukan di setiap pabrik-pabrik, baik itu serikat merah, biru, kuning, hijau, semua merasakan imbasnya, betul tidak? Maka dari itu tidak ada yang merasa ada keuntungannya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Semua berdampak. Ketika kita bisa menyatukan diri kita untuk tidak memetak-metakan satu gerakan, maka insya Allah penguasa yang jumlahnya hanya 1% dan kita adalah 9% atau 90%, itu kita akan merupakan membuat satu kemenangan, kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup rakyat, bersatuan. Buruh tani mahasiswa pelajar, kita dari Kasbi yang tergabung di Gebrak, kita selalu akan konsisten dalam perjuangan bersama elemen manapun, tidak antipati, asalkan satu sikap bahwa kita akan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini memiskinkan dan akan menjadi ajab buat masyarakat Indonesia, kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup rakyat yang melawan. Terima kasih, mungkin saya tidak berlama-lama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sis. Ini saya jadi tertarik nih. Tertarik kalau udah buruh perempuan orasi, saya pengen denger lagi nih. Salah satu buruh perempuan yang ada di Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Yuk kita sambut dari SPRI, Mbak Sri. Ayo, ayo Mbak Sri. Jadi Bunda udah banyak saingannya, Bunda. Saya besok beralih ke Mbak Sri, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada para pengurus Aliansi Sejuta Buruh. Sungguh ya, saya diem di depan sini nih, bukan untuk menggantikan Bu Narti, bukan. Biar hari ini ada manis-manisnya dan banyak manis-manisnya. Saya di sini kalau dibilang nggak pantas, belum pantas. Saya dari Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, umurnya baru 2 tahun, bapak-bapak, akang-akang, teteh-teteh, baru 2 tahun, masih kecil. Tapi, iya masih kecil. Tapi saya yakin sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Saya optimis. Tunggu Pak, nanti ada session fotonya lagi. Beda lagi. Saya mewakili Serikat Pekerja Astra Otopat mendukung aksi 10 Agustus tahun 2023. Saya akan memaksimalkan maksa dari Serikat Pekerja Astra Otopat untuk turun ke jalan mengepung istana. Karena Bu Narti bilang, jadi saya kebanyakan mengcopy dari yang lain, saya karena ilmunya masih cetek dari perburuan ya. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah perjuangan. 10 Agustus ini adalah salah satu bentuk perjuangan kita. Maka kita yakin untuk menang, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini segini doang. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Tadi saja udah bilang baru 2 tahun, gak apa-apa segini doang. Ntar pemanasan, selanjutnya terus-terusan. Nah.
Itu siap. Ini Bang Nur kayaknya harus bikin bibit lagi nih. Bikin bibit lagi nih. Ini baru satu nongol Basri kan gitu. Ntar saya pesan sama Bang Wila dah. Oke, terima kasih. Itu buruh perempuan juga dari kawan-kawan Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia yang katanya baru 2 tahun memang ya. Itu kalau kawan-kawan belum kenal gitu ya, SPRI siapa? Itu mantan bendera sebelah. Mantan bendera sebelah gitu loh. Ya, kita lanjut sekarang ke kawan-kawan siapa ya gitu ya. Saya minta ke kawan-kawan itu deh yang paling genjreng. Saya pengen yang paling genjreng sana belang-belang serem kan gitu kan. Nah iya, SPTI dong. SPTI nih. Pokoknya angkutan transportasi siapa? Ayo silakan. Nah, Jawa Barat harus lumpuh kalau transportasi sudah turun, macetin jalan selesai. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jumhur, yang terhormat Bapak Arif Minardi, ketika satu nasib dan satu perjuangan dengan kita, ketika dia di PTDI, alhamdulillah saya berjalan kaki ikut juga. Teman-teman Gopsi, teman-teman SPSB beraliansi, saya menyatu di sini. Karena setahu saya dari dulu buruh tidak ada satu dan persatuan. Sehingga undang-undang yang namanya Cipta Kerja, undang-undang pocong ini, kita kejar pocongnya sampai mati. Dan kenapa dari pemerintah, dari serikat odong-odong itu kenapa dia cukup tidak tahu, padahal dia tahu. Berdusta. Ketika kita diajak, saya akui relawan Jokowi, dibohongin, didustai. Katanya tidak ada dusta di antara kita, betul bohong. Berdusta di antara kita semua. Karena mereka pengkhianat-pengkhianat buruh yang mencelakakan, yang mengisarakan tirani-tirani sehingga yang di PHK jadi korban PHK. Yang tadi mendapat agak besar sekarang menciut keropos semua. Yang namanya bekerja, karena ini undang-undang, yang masih bekerja pasti merasakan sakit di dada kita. Sakit di dada kita. Tapi orang yang tidak bekerja, kita tetap persatuan dan persatuan beraliansi, kita akan kalah lawan tirani-tirani untuk menghancurkan kita semua, kawan-kawan. Saya merasa tersakiti. Saya merasa ingin berjuang kesatuan dengan kawan-kawan semua yang ada di sini yang beraliansi. Kepada Bapak Jumhur, kita udah bersatu lagi dengan Bapak Arif Minardi. Allah menginginkan kita untuk bersama. Allah menginginkan kita untuk persatuan dan kesatuan. Dan dibuktikan hari ini teman-teman kita, ketika kita duduk di PD, ketika duduk di TSK, tetap wajah-wajah tidak asing lagi. Bapak Gopsi masih ada. Pak Asep Tamim yang saya hormati, ketua saya Bapak Kang Ana Sumarna. Saya kenapa loncat? Saya mohon maaf. Karena sistem kalau batunya, kata Pak Anies, kalau duduk molor terus, kapan mau bangunnya organisasi? Kapan kita tidur di bawah mimpi terus? Buktikan mimpi ini harus terbukti. Buat dan cabut yang namanya undang-undang Omnibus Law yang menghantui kita semua. Siap untuk mencabut? Siap untuk tidur lagi? Tidak siap tuh. Kita siap untuk bangun. Siap untuk bangun titik darah penghabisan. Siap untuk jalan kaki. Malu sama Ibu Pertiwi. Tadi ngajak jalan kaki, pandang masih kuat.
usia segini masih kuat. Tapi apa daya tangan tak sampai. Itulah Bu ya. Terima kasih, hanya itu aja dari orasi-orasi karena banyak teman-teman saya dari GOPSI, dari KASBI juga, bekas teman saya juga, KSN, SPMI, GOPSI, ya, SBSI 92, semua kita bersatu. Dan saya juga untuk menjaga persatuan lebih senang daripada kita perpisahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ana, ternyata masih punya Kang Ana. Ya, terima kasih buat kawan-kawan dari SPTI, ya, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Rencananya katanya mau pakai angkot nih, kalau 500 angkot turun macet nih pada larangan gitu. Ya, nggak usah lewat pada larang kalau angkot mah, lewat aja tol. Jadi jalannya pelan-pelan kan gitu, kalau lama-lama macet tuh, kan gitu. Ya. Mati. Cek. Bentar. Kalau mati berarti pakai yang satu lagi. Cek. Oh iya. Cek 1 2. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke kawan Gaspermindo. Oh Mansur, silakan tuh. Kang Azhar langsung nyebut nama Mansur katanya. Yuk, silakan. Oh caleg. Alhamdulillah, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Baik, terima kasih. Tadi bilang saya caleg, calon dileg-leg. Saya enggak nyaleg. Langsung diledek. Baik kawan-kawan sekalian, acara konsolidasi hari ini saya menghadiri 2 kali ya, di Kabupaten Bandung dan di sini. Tapi alhamdulillah hari ini kita kumpul bersama hadir dari Gebrak. Aplaus dulu buat Gebrak yang sudah gabung hari ini. Kawan-kawan sekalian, saya tidak akan panjang berorasi, tetapi kita sudah tahu bahwa kita dikumpul hari ini di sini sama-sama ingin meneriakan bersama-sama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat berbahaya bagi kaum buruh sekalian. Betul? Maka dari itu saya hanya ingin mengajak kepada seluruh yang ada di sini untuk sama-sama nanti di tanggal 10 sama-sama menggerakkan semua anggotanya untuk sama-sama menuju ke Jakarta. Setuju? Jadi saya mendengar tadi bahwa kita tidak lagi berpetak-petak, kita tidak lagi melihat warna baju, tapi kita bersatu sama-sama untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya sangat bangga hari ini karena di depan saya adalah pimpinan-pimpinan serikat, para senior-senior yang terus semangat memperjuangkan dan meneriakan perubahan untuk kaum buruh yang selama ini terus terpuruk. Kita sudah tahu PHK dan lain sebagainya. Maka dari itu kita tidak kata lain adalah lawan semua kebijakan yang menyengsarakan kaum buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini dari kawan Gaspermindo, ya. Walaupun sedikit, isinya ada kan gitu. Yang penting kan isinya, kan gitu. Kita lanjut nih ke kawan-kawan dari GOPSI. Sok, mangga Kang Asep ditunjuk saha. Kang Haji, saha Kang Haji? Roy. Tah, kita orasi Kang Roy. Lah, nunjuk ketumna makanya orang mah nanya ka ketumna wae da embung kita nunjuk sorangan urang mah. Moal daek nunuran nunjuk mah. Amun urang nunjuk mah moal daek da mun ketumna pan hese nolakna. Terima kasih, Bung. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Semangatnya mas luar biasa. Mudah-mudahan semangat hari ini bisa dibuktikan nanti tanggal 10 Agustus kita sama-sama ke Jakarta. Setuju? Gaskan, buktikan. Jangan hanya jadi slogan hari ini saja. Nah, kalau buruh ingin berjuang betul-betul, hari ini jadi tonggak sejarah kita berkumpul hari ini. Baik, pertama-tama terima kasih yang terhormat Ibu pimpinan, Ibu Narti, Bapak Septamim, Bapak Daeng, semuanya, Bapak Jumhur, juga yang tidak bisa satukan Pak Arif Minardi. Hari ini kita sepakat bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus kita lawan. Setuju kawan-kawan? Setuju? Yakin tanggal 10 mau konvoy ke Jakarta? Yakin? Buktikan. Jadi kita sepakat tanggal 10 mulai dari tanggal 3 kata Pak Ajat tadi bahwa kita sama-sama ingin merobohkan tirani pemerintah yang sudah membuat aturan undang-undang ketenagakerjaan menjadi sengsara para buruh. Setuju? Setuju kita gaskan? Mantap. Nah itu yang kita inginkan daripada perkumpulan hari ini. Kami menginginkan bahwa semangat kita hari ini adalah semangat menghancurkan tirani pemerintah yang sudah mendolimi para buruh yang saat ini dirasakan sangat jelas sekali. Undang-undang ini dibuktikan oleh para pengusaha dibuat seenaknya saja. Betul kan kawan? Betul kan kawan? Maka dari itu tanggal 10 sekali lagi kita sepakat bergerak ke Jakarta, kepung Jakarta. Hidup buruh, hidup buruh. Kata Bang Jagong pesan almarhum, kalau kita tidak serius mau balik. Betul? Betul mau balik. Makanya kudu balik Yayina. Setuju? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mantap. Kan gitu enak Bung Roy. Kalau udah maju kan delega kan gitu kan. Ya. Setelah Gopsi, Gavelmindo udah, Gopsi sudah, SBSI 92. Bung siapa? Imam. Ada? Imam apa Iman? Oh Iman. Ya silakan. Terima kasih. Aja foto jangan pemajikan laporan itu. Karena saya kalau nggak disuruh istri saya nggak datang ke sini. Karena dampak dari cipta kerja itu yang pertama merasakan justru efek dominonya itu ke istri yang di rumah, Wal. Iya itu contohnya saja. Maka foto dulu cek saya tekan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hidup buruh, hidup rakyat Jawa Barat, hidup rakyat Indonesia. Oke, biar tidak saya sebutkan satu persatu, saya sebut saja rakyat Jawa Barat. Terima kasih para pimpinan nasional yang sudah hadir dan kami dari Cimahi, khususnya ini dari Cimahi, menginformasikan saja sebelum tanggal 10 Cimahi itu akan aksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 minggu depan di bulan Agustus dengan sama tuntutan sebagai pemanasan tolak Undang-Undang Cipta Kerja dan hidupkan perda di Cimahi, perda nomor 8 tahun 2015. Karena di situ ada muatan bahwa ada upah 5% untuk buruh yang 1 tahun ke atas dan sudah berkeluarga. Dan itu akan kita kejar terus karena perda itu hilang di lembaran negara. Tetapi pada saat mau direvisi tiba-tiba ada, tetapi ketika cari tidak ada di lembaran negara. Makanya minggu depan kita akan aksi 3 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Yang selanjutnya
terkait tentang aksi tanggal 10 Agustus 2023, artinya sudah 1 tahun Ibu Sunardi Ketua Umum berjalan dari Gasibu ke Jakarta, artinya mau menuju 1 tahun tanggal 10 nanti, Bu ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan tanggal 10 nanti pun berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya bahwa aksi tanggal 10 ini menolak tentang Cipta Kerja, saya tidak perlu bahas lagi bagaimana dampak dari Cipta Kerja. Karena saya yakinlah anggota DPR itu tahu bagaimana dampak dari disahkannya Cipta Kerja. Pemerintah pun tahu. Tapi kenapa itu tetap disahkan? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Tetap disahkan, bahkan suara-suara kita pun sama sekali tidak didengar. Maka sehingga kita yang seharusnya bekerja fokus, kita harus melakukan konsolidasi untuk tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu. Hari ini menjelang pemilu 2024, apakah kita akan mengulang peristiwa yang sama atau tidak? Karena kita warga Indonesia ini kan orangnya itu pemaaf. Saya yakin orang-orang yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja akan tampil juga, dan saya pun berkeyakinan mereka juga akan dipilih juga. Maka ini harus menjadi evaluasi kita semua. Apa sih yang menyebabkan undang-undang itu disahkan sehingga kita yang seharusnya bekerja fokus, tetapi kita harus turun ke jalan? Ini pertanyaan yang sangat serius. Apalagi tagline slogan buruh bersatu tak bisa dikalahkan, ada persatuan dan macam-macam. Tetapi kenapa untuk menggagalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak bisa? Ini sebuah pertanyaan saya serius menurut saya ini. Hari ini buruh kalau betul-betul bersatu, jangan kata membatalkan Cipta Kerja, mencapreskan diri saja bisa. Bisa itu. Tetapi alhamdulillahnya sampai dengan hari ini buruh tidak bersatu, alhamdulillahnya. Sehingga kita hari ini harus melakukan konsolidasi di bawah pimpinan Pak Jumhur sebagai koordinator Aliansi Jawa Barat. Dan ini harus menjadi renungan kita semua. Karena apa? Hari ini pun dalam orasi saya biasa mengkritik pemerintah. Hari ini mohon maaf kepada para pimpinan aliansi pun ada sebuah kritik yang ingin saya sampaikan. Kalau dalam acara konsolidasi, sehingga akan lebih baik kita mengkonsolidasi semua kekuatan yang ada, yang tadinya ragu-ragu akan menjadi kembali kepada kita, yang tadinya antipati pun ada simpati kepada kita. Maka janganlah ada bahasa-bahasa yang seakan-akan ngeledek kawan sebelah lah segala macam. Karena ini konsolidasi, bos. Ini konsolidasi, kita harus mampu mengkonsolidasikan semua kekuatan yang ada di Republik. Kalau saya masih ingat bahasanya Ibu Ketum, Ibu Sunardi, kita berafiliasi dengan jin, dengan setan pun kalau tujuannya sama, kenapa tidak itu? Itu saking apa ya? Mencoba orang Sunda mah aral subha lah. Itulah kawan-kawan. Jadi ya itulah kalau Pak Haji yang penting mah runtuh gitu. Inilah yang memang harus kita kedepankan. Hari ini tuh kan ayo bersatu tapi saya yang pimpin. Maka cobalah supaya semua mau, saya rela dipimpin yang tujuan kita adalah tercapai. Saya rela dipimpin sama siapapun, yang penting Cipta Kerja bisa dibatalkan. Kenapa tidak seperti itu moto kita hari ini? Karena hari ini ego dari semua serikat itu makin tinggi, makin menunjukkan kelemahan kalau menurut saya, apalagi di menjelang pemilu. Karena untuk membangun mungkin bargaining politik atau apa, tetapi ini saran aja mungkin atau keluh kesah saya secara pribadi. Kenapa saya siap dipimpin oleh siapapun, yang penting buruh itu bisa sejahtera. Karena hari ini tuh muncul seakan-akan tafsiran saya saja. Jadi siapa yang mau bergabung asal kita yang pimpin. Nah, kenyataannya dari dulu sampai sekarang ya buruh semakin tercerai-berai. Tetapi dengan slogan-slogan yang kita punya, buruh bersatu tak bisa dikalahkan, persatuan segala macam, mudah-mudahan
mulai dari Bandung Raya ini dan Jawa Barat, karena Jawa Barat itu adalah barometernya nasional, cita-cita buruh sejahtera itu betul-betul bisa tercapai. Cita-cita buruh bisa sejahtera, buruh dan keluarganya itu bisa tercapai. Mudah-mudahan dimulai dengan gerakan apapun yang sepanjang itu untuk melakukan sebuah perubahan fundamental, saya kira tidak ada salahnya kita untuk bergerak bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi dari Cimahi, kita bukan hanya sekedar akan mendukung, karena kalau mendukung seakan-akan bukan kepentingan saya, bukan kepentingan kita. Tetapi saya pastikan bahwa SBSI 92 Cimahi dan Jawa Barat akan terlibat langsung dalam aksi 10 Agustus 2023. Hidup buruh! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Iman. Siap Kang Iman. Berarti sudah siap semua. Siap, tenang. Tenang Kang Ajat. Sekarang saatnya kita kembali ke TSK dulu deh, Kang Haji Ujang. Ayo Kang Haji Ujang. Siap Kang Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Kalau terdengar hidup buruh dari gedung sate nyampe ke Cibiru, suara siapa? Ajat bedog pasti. Hari ini saya sangat gembira sekali karena wajah-wajah daripada para pejuang buruh hadir di tempat ini. Dan saya secara pribadi dan juga mewakili TSK MJH Jawa Barat memimpikan bahwa tanggal 10 Agustus itu adalah hari pembebasan, hari buruh nasional terbaru. Ini harus bisa dibuktikan. Sejuta buruh ini sudah ngomong dan nanya ke calon gubernur Jawa Barat Pak Ajat, ini terjadi nggak sebenarnya sejuta buruh nanti tanggal 10? Insya Allah terjadi. Karena dia sudah puasa sampai 40 hari. Satu itu. Yang kedua, saya merasa sangat terenyuh ketika melihat secara nyata perjuangan wanita, perjuangan ibu, sangat sayang kepada anaknya, kepada buruh-buruh Indonesia yang wujudnya adalah sekarang ada di Ibu Sunarti. Kalau lihat kepentingannya, apa kepentingannya secara khusus kepada Bu Sunarti? Nggak ada. Dia hanya memberikan semangat, memberikan contoh kepada kita semua, para aktivis-aktivis buruh, penggerak-penggerak buruh yang ada di Jawa Barat, yang ada di Bandung Raya, terus-menerus mengadakan konsolidasi. Konsolidasi yang paling tepat adalah pertama konsolidasi ke dalam anggota daripada AASB sendiri yang harus terus dikuatkan. Maka hal tersebut bisa tercapai dengan baik. Kalau sudah itu ada tim khusus konsolidasi keluar mungkin. Teman-teman kita beberapa yang belum karena saya yakin semua juga tujuannya sama. Cuman belum satu napas mungkin. Tujuannya sama, cuman cara yang sangat berbeda mungkin. Itu kita hargai bersama.
Selanjutnya saya ingin memberikan sebuah isi daripada hari ini adalah beberapa hari ke belakang kita sebagai umat muslim khususnya merayakan tahun baru hijrah. Apa sebenarnya di dalamnya? Kalau kaitannya dengan perjuangan kita. Di surat At-Taubah tersebut tertulis bahwa orang-orang yang akan diangkat derajatnya itu adalah yang pertama orang yang beriman. Artinya yang punya niat, yang punya keyakinan. Yang kedua, orang yang berani berhijrah. Ini sangat tepat sekali. Kita berhijrah dari mana? Dari ketidakadilan menuju keadilan. Daripada ketertindasan kita menuju kesejahteraan. Satu, beriman. Yang kedua, berhijrah. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Maka akan diangkat derajatnya. Siapa saja yang mau berjuang akan diangkat derajatnya dan tidak ada rasa takut apapun juga. Allahu Akbar. Helo buruh. Rekan-rekan sekalian, mungkin konsolidasi ini untuk Jawa Barat mungkin Kang Ajat jadwal hayohnya terakhir mungkin kita buktikan di tanggal 10. Dek make motor, dek lempang, dek kanabes, pokoknya ke Jakarta kabeh. Tadi ada yang nyeletuk tidak punya bensin, maka Pak Anak sudah menjamin. Datang kapok masing-masing bajakan cek Pak Anak. Naon dinu kurang. Demikian, terima kasih. Salam hormat pada seluruh pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Haji Ujang. Ini alhamdulillah nih. Saya seharian ini udah dapat berapa banyak ayat nih soalnya nih. Dari tadi ayat, mudah-mudahan berkah nih. Ayat-ayatnya berguna semua nih kan gitu kan. Kan gitu, sampai tadi ada yang bisikin ke saya, kita ada yang cerita gitu kan, sampai udah dimimpiin bahwa aksi 10 Agustus 2023 ini pasti terjadi lebih besar daripada yang dibayangkan. Wah ya, dengar cerita gitu saya merinding. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa terus mengkonsolidasikan ke bawah. Kita lanjut, Bung, dari KSPN, Bung Cecep ya? Cecep atau Bung? Tadi Bung Cecep ada? Ya, silakan. Ini dari tadi ditungguin. Ini kalau kata Bung Daeng, siap-siap gonimahnya banyak. Lanjut, siap. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Hadi Setiawan. Saya dari PUK Sekar PT PSL dari KSPN Kota Bandung. Insya Allah siap mendukung pada tanggal 10 Agustus untuk datang dan mengepung Jakarta. Salam bakti dari Ketua Umum saya atas nama Bapak Ato Sutarto. Dan untuk Bandung Timur insya Allah dikondisikan Bu. Itu paling dari saya, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan mencapai hasil yang diinginkan. Sekian dari saya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, singkat padat tapi intinya siap turun bersama.
Itu yang saya pengen dengarkan gitu. Apalagi dari pimpinan unit kerjanya langsung didengarkan gitu kan. Mudah-mudahan bisa turun semua. Kita lanjut. Ini tadi saya baca daftar hadir. Ini kayaknya federasi terakhir. Ya, federasi terakhir. Ayo kawan-kawan LEM. MC-nya dari LEM. Jangan sampai yang orasi nggak berani dari LEM. Lah. Ini Pamungkas ini, Pamungkas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru, hidup baru, hidup baru. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan pusat yang sudah hadir pada hari ini, dan terima kasih juga sudah memberikan semangat yang luar biasa kepada kami yang khususnya di Jawa Barat, karena sudah beberapa kali malah mengadakan konsolidasi khususnya di Jawa Barat ini. Dan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan pusat yang sudah hadir pada hari ini, yang terus memberikan semangat kepada kami, khususnya Bandung Raya yang hadir pada hari ini. Hidup baru, hidup baru. Kawan-kawan sekalian, sejak tahun 1990-an sampai 2000 ke atas, Bandung Raya ini menjadi ikon bagaimana pergerakan-pergerakan buruh di seluruh Indonesia dimulai dari Bandung Raya. Maka dari itu tanggal 10 ini menjadi tonggak dari pergerakan kita di Jawa Barat dan nasional untuk melakukan pergerakan yang maksimal. Apakah saudara sudah siap? Tidak ada waktu lagi kawan-kawan. Selain tanggal 10 ini, kita sudah melakukan perjalanan cukup panjang. Hari ini saya sedang mengingatkan saja bahwa tadi disampaikan oleh kawan-kawan sepertinya kita tidak perlu lagi, karena kerusakan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah nyata di depan mata kita. Tapi saya ingin mengingatkan beberapa hal. Pertama, korban dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah banyak sekali. PHK sudah ribuan orang terjadi, khususnya di Jawa Barat. Kedua, terkait masalah upah saja, hari ini kita di Jawa Barat sedang berjuang sekuat tenaga. Karena dari Undang-Undang Cipta Kerja ini hilang beberapa upah, termasuk upah sektor yang sudah hilang sampai hari ini. Dan hari ini kita masih berjuang maksimal untuk bagaimana kesejahteraan itu bisa kita wujudkan. Dan salah satunya adalah upah. Karena hanya upah ini sajalah yang bisa kita rasakan kesejahteraan itu ada. Perjuangan serikat buruh, serikat pekerja yang ada hanya dari upah. Selebih dari itu sulit rasanya kita melaksanakan hal-hal yang lain. Dan sekali lagi kami di Jawa Barat sedang melakukan perjuangan juga terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya upah, kenaikan upah di atas 1 tahun. Dan informasi upah di atas 1 tahun 2021 kita dikalahkan di Mahkamah Agung, dan di putusan kasasi juga kalah. Ini juga menjadi warning kita di Jawa Barat agar kita tetap berjuang sekuat tenaga. Siap bro? Siap kawan-kawan? Maka dari itu sekedar mengingatkan juga kepada pimpinan pusat khususnya, hari ini kita mendengar juga bahwa sudah ada selentingan informasi dari pemerintah yang sudah melakukan kegiatan roadshow agar keluar peraturan baru, khususnya peraturan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja menyangkut masalah upah. Kita mendengar ada pengurangan dan lain-lain. Selain hari ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas konsentrasi dari pimpinan pusat, tetapi ini juga harus dikawal. Ternyata perjuangan kita yang hari ini juga masih ada di MK, pemerintah hari ini masih jalan terus untuk mengupayakan upah ini tidak naik. Dan kami meminta untuk juga pimpinan pusat juga bisa mengawal. Jangan sampai ada keluar peraturan baru dari Kementerian Tenaga Kerja terkait masalah upah. Ini tentu akan menjadi beban berat bagi kita semua, sehingga harapan kita ini tetap dikawal. Jangan sampai peraturan sudah keluar baru kita melakukan sesuatu. Selanjutnya terkait tanggal 10 Agustus, tentu walaupun saya ini pakai batik tapi logonya masih ada kawan-kawan. Jadi logo lemnya masih tertera di sini di dada saya, sehingga perjuangan kita insya Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Hidup buruh, hidup buruh.
Selamat datang juga kepada pimpinan Kasbi Jawa Barat, Bung Daryanto yang sudah hadir. Dan selamat datang juga Pak Data yang kebetulan memang ada agenda khusus. Mohon izin juga Pak Arif dan Pak MJH karena kita hari ini sedang juga rapat menyiapkan Bapur Jawa Barat untuk persiapan kita aksi-aksi baik nasional maupun daerah. Agenda-agenda sudah disiapkan. Tadi juga jalan kaki termasuk juga roda 2 yang sudah kita siapkan dari Bandung Raya ini. Yang dibutuhkan hari ini adalah kesiapan kawan-kawan dari tingkat Jawa Barat, tingkat PC, DPC dan seluruh anggota. Dan harapan kita tanggal 10 Agustus ini semua kekuatan yang ada di Bandung Raya dan khususnya Jawa Barat bisa kita tumpah ruahkan pada tanggal 10 Agustus. Siap kawan-kawan? Hidup buruh! Kita tunggu kesiapan itu semua, jangan sampai kita terlena lagi sehingga dibohongi lagi. Maka dari itu sekali lagi saya mengajak kepada seluruh kawan-kawan Bandung Raya khususnya, karena ini menjadi awal perjalanan kita ke Jakarta, kita maksimalkan seluruh kegiatan, seluruh agenda menjelang 10 Agustus ini betul-betul kita lakukan maksimal sampai grassroots, sampai tingkat anggota. Kalau waktu-waktu yang lalu mungkin sampai tingkat pengurus di PUK atau PK dan lain-lain, maka menjelang 10 Agustus ini bagaimana seluruh anggota di tingkat perusahaan harus segera sampai informasinya. Jangan sampai konsolidasi yang sudah kita lakukan beberapa bulan terakhir ini tidak sampai kepada grassroots yang ada di Bandung Raya ini. Siap kawan-kawan? Maka dari itu sekali lagi saya mengajak kepada seluruh kawan-kawan serikat buruh serikat pekerja yang ada di Jawa Barat khususnya Bandung Raya, kita maksimalkan 10 Agustus untuk meruntuhkan tirani yang selama ini mendera kita, yang telah melemahkan semangat perjuangan buruh. Dan hari ini kita akan bangkitkan lagi semangat itu dengan hadirnya pimpinan-pimpinan nasional pada hari ini. Sekali lagi saya juga terima kasih kepada pimpinan karena dengan hadirnya di hadapan kita ada semangat baru dari kita semua. Hari ini pimpinan saja sudah hadir, masa iya anggota kita nggak bisa kita hadirkan pada 10 Agustus? Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Misyadi. Ya, ini karena ada yang baru datang, jadi saya minta langsung naik panggung nih, gitu kan, Bung Daryanto dari Kasbi. Kita sambut Bung Daryanto dari Kasbi dengan yel-yel. Persatuan Buruh Tani Mahasiswa Pelajar. Kurang semangat. Persatuan Buruh Tani Mahasiswa Pelajar. Oke, yuk silakan Bung Dar. Pokoknya langsung ditodong datang. Terima kasih, Bung. Baik, terima kasih atas waktunya. Maaf terlambat karena memang waktunya tanggung. Saya tuh protes sama Kang Ajat. Suatu kehormatan bisa bergabung dengan kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat yang melawan. Baik kawan-kawan, kita juga akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah bentuk pemiskinan terhadap rakyat Indonesia kawan-kawan. Sehingga pada tanggal 10 nanti Kasbi seluruh nasional akan melakukan aksi bersama kawan-kawan dengan aliansi gebreknya kawan-kawan. Kita akan melawan sampai kita menang kawan-kawan. Karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak mewakili untuk rakyat kawan-kawan. Untuk kepentingan siapa? Undang-Undang Cipta Kerja yaitu untuk kepentingan modal, kepentingan investasi, sehingga buruh Indonesia tidak harganya murah, kepastian kerja tidak ada, banyak hak-hak yang dikurangi, sehingga memang
Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang memang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan. Mungkin saya nggak panjang lebar, apresiasi buat kawan-kawan semua. Kita akan ramaikan, kita akan menolak sampai menang untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat yang melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Daryanto. Ya, selanjutnya mohon maaf Pak Darta, walaupun baru datang saya langsung suruh naik ke atas panggung. Hah? Ya, naiklah, orang suruh naik pakai udah lagi. Orang disuruh naik, Pak Misyadi kan udah tadi katanya enak aja. Beda itu mah. Ya, sambil menunggu Pak Darta, saya minta yel-yelnya dulu. ASB! Ayo konsentrasi, ASB! 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 Nah, ini biar Pak Darta yang bikin semangat nanti nih. Ayo silakan Pak Darta. Iya, terima kasih atas waktunya. Aliansi Aksi Serikat Buruh. Aliansi Aksi Serikat Buruh. Aliansi Aksi Serikat Buruh. Lawan. Pertama, saya mohon maaf karena ada rapat internal. Saya bukan paper, bukan sombong. Saya itu tidak ada hari Minggu, Sabtu, semua hari Senin. Tidak ada malam, semua pagi. Tidak ada tanggal merah, semua hitam. Makanya kalau mendadak baru malam dikabarin, ya saya terlambat karena udah ada agenda-agenda yang lain kan gitu. Jadi perjuangan saya sudah tanpa batas. Saya berharap seluruh buruh juga tanpa batas. Karena yang kita lawan ini adalah penguasa. Saya ingat ini udah mirip-mirip zaman Belanda. Para priayi, para pegawai ini sebutnya adalah apa? Ambtenar. Yang ini disebut inlander, kelas yang berbeda, yang harus dijajah kan gitu. Sekarang ini seperti itu. Kalau kita tidak mau berjuang, siap berjuang, siap berjuang. ASB, ASB, ASB. Saat ini to be or not to be, mau berjuang atau tidak sama sekali. Tapi kalau ini dipegang, ya udah milih tidak sama sekali, karena faktanya saat ini di tingkat basis teman-teman sama masih takut keluar dari pabrik, betul nggak? Ketika pimpinan menanyakan tanggung jawab yang menginstruksikan, kemarin dari berbagai daerah nanya ke saya, kalau saya berisiko keluar ini siapa yang bertanggung jawab? Beranikah ngasih instruksi? Kami yang bertanggung jawab. Masih bertanya seperti itu harus jadi evaluasi. Seharusnya pertanyaan itu sudah nggak ada. Kita adalah buruh, yang dikurangin upahnya buruh. Kalau di PHK upahnya tinggal setengahnya buruh. Yang kapan saja bisa di PHK buruh, betul nggak? Terus kemudian apa lagi? Pesangonnya udah tadi. PKWT menggurita di semua sektor pekerjaan. Sekarang pilihannya, tahun ini momentumnya. Saya tanya beberapa tempat, kalau nggak berjuang gimana? Ya sudah, kalau saya berkali-kali nggak bosan-bosan kayak iklan 7 turunan bakal celaka kalau kita nggak berjuang, kawan-kawan. Betul nggak? Bagaimana tadi? Bagaimana tidak tadi? Bagaimana tidak? Upahnya sudah murah. Sekarang saya tuh stres karena di khusus Jawa Barat, kebetulan di Jawa Barat nih, SK Gubernur upah di atas 1 tahun yang kemarin sudah menang di PT UN, menang di PT Tun. Waktu Apindo ngundang saya, dia dah nantang, saya akan all out, saya akan semua lini akan saya kerjakan. Ternyata MA betul, kurang dari 40 hari sudah diputuskan, kasasinya dikabulkan. Saya juga ngawal di MA.
Tapi ternyata draft sudah selesai, tinggal bacain. Secepat itukah kalau mereka yang beracara? Tapi kalau urusan buruh itu bisa bertahun-tahun, kawan. Betul nggak? Sehingga yang nanti tanggal 31 upah dasar digugat oleh Apindo yang akan diputuskan tanggal 31. Berat kalau kita nggak ngawal. Saya dengar besok SPN dan SPMI mau ngawal. Mudah-mudahan yang ngawal juga. Kami akan ngawal di tanggal 26-nya. Kalau enggak, kita harus PK. Tapi ini semua biarnya adalah undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Betul enggak? Saya di Badan Pekerja LKS, ketika undang-undang Cipta Kerja mau dibahas di LKS, saya menggalang kekuatan. Dari unsur buruh menolak. Sampai saat dari door to door semua pimpinan saya datangin, tangan-tangan, kita harus nolak. Jangan sampai bahas undang-undang Cipta Kerja ini di LKS. Kenapa ditolak? Karena Airlangga Hartarto sebagai tim sudah menyerahkan ke DPR 12 Februari 2020. Ngapain kita gugat? Ngapain kita bahas di sini? Kalau mau dibahas di sini logikanya sebelum diserahkan DPR. Jangan sampai kita menjadi stempel doang. Saya sampaikan seperti itu. Akhirnya nggak jadi dibahas di LKS. Berandai-andai kalau saat itu dibahas di LKS, karena itu representasi daripada semua sektor, semua unsur maksud saya. Ada unsur pengusaha, ada unsur serikat pekerja, ada unsur pemerintah. Pasti putusan MK bukan inkonstitusional bersyarat, pasti konstitusional, pasti sah, pasti sah. Karena terbukti sudah dibahas di LKS. Beruntung waktu itu kita bisa jaga di situ, tidak dibahas di LKS. Logikanya karena Undang-Undang 11 2020 inkonstitusional bersyarat dan PP-nya nomor 2 juga disahkannya itu harusnya Februari, 16 Februari, tapi baru disahkan oleh DPR 21 Maret. Kalau obat itu kadaluarsa, kalau makanan itu kadaluarsa, tapi DPR sama pemerintah tetap mengesahkan hal itu. Siap melawan? Itu udah kadaluarsa, harus dilawan. Isinya pun nggak beda jauh. Apalagi upah 2024 nanti. Kemarin Kementerian Serat Aspirasi, saya bilang nggak usah hadir. Kalau kawan-kawan hadir, berarti dianggap sudah menyetujui. Setidaknya tanda-tangan kalian sudah ada. Indah hadir, dan lapor ke Presiden, sudah sosialisasi. Isinya upah itu tetap nanti akan berlaku batas atas, batas bawah. Kalau batas atas naik paling banter 0,5% atau 1%. Tapi kembali lagi, biangnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya yang dirugikan bukan hanya buruh aja, semua rakyat itu dirugikan. Nanti dokter asing, guru asing, semua asing. Tanah dikuasai sampai puluhan tahun, 90 tahun. Tapi mereka nggak terorganisir. Kita yang terorganisir ini harus berjuang memastikan Undang-Undang Cipta Kerja itu cepat atau lambat harus dicabut. Siap? Kita masih banyak, bukan hanya gugatan formil, ada gugatan material. Secara politik juga, nanti kalau bisa adalah kita pilih presiden yang hanya setuju untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dari kekuatan politik itu. Kalau demo kita udah rasain berkali-kali. Saya udah biangnya demo dari tahun 2000, tanya Pak Jumhur di Bandung. Ya, udah biangnya kalau demo. Ya begitu-begitunya. Apalagi naik turun, kadang-kadang semangat, kadang-kadang turun, kadang-kadang semangat, kadang turun. Cuman gua doang yang terus-terusan ada di Jawa Barat ini, betul nggak? Selalu ada yang naik turun, apalagi anggota. Udah demo di bawah pohon duduk gitu, kayak orang melayat, kayak orang piknik. Siapkah nanti 10 Agustus itu kita benar-benar aksi? Kalau perlu
perlu kita bermotor keliling Jakarta, kita ubek-ubek sampai kementerian, bukan hanya di DPR, bukan hanya di istana, tapi kementerian. Kita putar seharian, muter terus, muter pakai jutaan motor itu ke pelabuhan kemana saja dalam satu komando. Coba kalian tanyakan kemarin teknisnya bagaimana dari Bandung, dari luar Bandung, dari Karawang, dari bagian Pantura, bagaimana dari Banten, bagaimana dan sebagainya. Itu mesti ada instruksi lagi, mesti ada konsolidasi lagi. Oleh karena itu ada teklap lagi. Memang saya udah tanggal 21 atau tanggal 17 sudah instruksi juga mendahului dari instruksi yang lain untuk warning. Tapi ke depan ada lebih detail lagi, instruksikan titik kumpulnya dan sebagainya, semua bermotor dan sebagainya. Kalau dicegat bagaimana kita menyemut, tidak perlu atribut. Nanti sudah sampai tempat baru kita atribut. Gitu caranya. Tapi ini ya, nggak ada yang lain ya. Ini keceplosan yang barusan itu. Siaran langsung. Yang itu dihapus yang tadi ya. Kalau nggak apa-apa. Pokoknya kita gabung Jakarta dengan cara apapun. Ya gitu ya, gitu. Ya kadang-kadang gini keceplosan, kadang-kadang masalah teknis, masalah strategi, keceplosan juga di masa ini. Lanjut. Yang lain dah orasi memang. Aduh, ini dah dari pagi nih, nggak apa-apa. Kawan-kawan, kadang-kadang saya merasa jangan-jangan kita ini yang perlu kegeeran. Jangan-jangan seperti yang kata Buser, sebenarnya yang kita kan di framing begitu kan, elit-elitnya aja yang pengen demo, buruh mah nggak apa-apa, kata Buser. Bagaimana 76 juta buruh itu kita jadikan Buser? Mereka mau main di sosial media juga. Kalau diserang Buser, kita kerahkan jutaan menyerang juga. Memang kita butuh konsolidasi terus-menerus. Butuh penyesuaian. Oleh karena itu, 10 Agustus adalah titik awal. Kalau bisa titik awal itu langsung dicabut. Tapi kalau 10 Agustus belum cabut, kita ada ubuk-ubuk ke Jakarta, kita keliling terus, tiap hari keliling pakai motor terus-terusan dan sebagainya. Kalau nggak tiap hari, tiap minggu. Kalau nggak tiap minggu, tiap bulan. Kalau terus-terusan pusing juga. Saya pernah di mana-mana saya bilang, karena kadang-kadang kita berhadapan tangan kita sendiri yang udah frustasi. Ngapain demo lagi, udahlah gitu. Toh nggak ada pengaruhnya. Kata siapa bilang ada pengaruhnya? Kata siapa? Sebenarnya pemerintah juga pusing. Saya bilang ada pengaruhnya. Kalau nggak ada pengaruhnya udah inkrah. Buktinya sampai hari ini undang-undang cipta kerja belum inkrah. Kawan-kawan, memang buruh tidak biasa kalah. Dari 2006 sampai 2020 nggak kalah-kalah. Apalagi sampai 2019. Undang-undang 13 mau direvisi oleh pemerintah. Dan Apindo yang begitu solidnya, di mana 2018 saya diundang sebagai wakil LKS Jawa Barat, rembuk regional sekaligus rembuk nasional di Bali, bahwasannya 4 hal itu yang mereka ingin revisi, yaitu upah terlalu tinggi. Mereka bilang upah Indonesia terlalu banyak, ada 5, di luar negeri 1 aja. Di Indonesia ada UMP, UMP sektoral, ada UMK sektoral, ada tunggal upah, di luar nggak ada. Saya bilang, ini negara didirikan untuk melindungi, untuk mensejahterakan, untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini bukan negara sama rata sama rasa. Adil itu tidak harus sama. Betul nggak? Adil itu tidak harus sama. Adil itu harus proporsional. Sehingga kalau saya lebih banyak lagi, bukan hanya 5 jenis upah, kalau ada 10 jenis upah, sampai yang mikro, yang kecil dan sebagainya, ada upah tersendiri demi keadilan. Kedua, gua yang pindah pabrik, kata mereka. Pemerintah ngatur-ngatur outsourcing dan sebagainya, hanya 5 sektor yang boleh outsourcing. Lah, kembali lagi ke pembukaan Undang-Undang 45 tadi. Kalau outsourcing dibebaskan,
Di mana para negara ini, pemerintah ini melindungi rakyatnya? Betul nggak? Maka dilindungin. Terus PHK, mereka ngeluh, kita yang punya pabrik mau PHK susah banget. Memang waktu Undang-Undang 13 dulu, sebelum diganti Undang-Undang Ciptaker, kalau PHK itu nggak mudah, harus dirundingkan dulu. Kalau rundingnya gagal, baru di pengadilan. Mereka mengeluh, kok sulit banget. Ya memang itu harus melindungi. Kalau sekarang terbalik, pengusaha baru bilang takut rugi, efisiensi udah bisa PHK, betul kan kawan? Siap melawan? Itu PP 35. Kalau pengusaha takut rugi, udah bisa PHK. Di mana negara yang melindunginya? Kalau udah PHK, pesangonnya tinggal setengahnya. Nah, itu masalahnya. Kalau ini nggak paham sampai serikat pekerja, sampai anggota, sampai angkatan kerja, sampai SMA, sampai anak-anak mahasiswa nggak paham, dikiranya gaji itu datang dari langit. Gaji itu kebaikan pemberi kerja, bukan. Kalau kita orang lapangan, gaji atau upah itu harus diperjuangkan, betul nggak? Sudah dilakukan gubernur aja masih digugat sampai MA. Coba bayangin. Itu prosesnya upah. Nah, akhirnya 19 Oktober kalau salah itu, mereka ketemu presiden di istana namanya Apindo Kadin, minta pasal-pasal krusial direvisi. Pak Presiden, tolong pasal-pasal yang krusial direvisi supaya ramah investasi. Pasal-pasal yang dimaksud pasal krusial adalah tentang upah, ada tentang outsourcing PKWT, tentang PHK, tentang pesangon. Sadarkan itu. Saya ingat betul, saya rekam itu. Sampai presiden. Akhirnya setelah itu presiden panggillah Menko Perekonomian. Menteri dipanggil semua. Lahirlah draft Undang-Undang Cipta Kerja. Disahkanlah Undang-Undang 11 2020. Udah ini lahirlah PP. Lahirlah Undang-Undang nomor 6. Masih demikian itu masih bilang nggak ada hasilnya. Sebenarnya mereka pemerintah juga pusing 7 keliling. Pusing 7 keliling karena mereka punya duit, kelihatannya nggak pusing, betul nggak? Kita juga pusing karena kita terbatas, jadi kelihatan pusing sekali. Sebenarnya kalau main bola kita baru 1-1, belum kalah kawan. Masih ada upaya hukum, terbukti masih kita gugat di MK. Nah oleh karena itu sambil kita kawal di MK, kita kepung Jakarta, kita paksa presiden supaya mencabut Undang-Undang Cipta Kerja itu. Oke. Tadi suruh tertulisan, sekarang begini kan gitu. Puyeng kan gitu. Oke ya. Tadi udah akhiri sebenarnya. Jadi intinya itu, elit-elit kita sendiri harus kita sadarkan, kita belum kalah. Mereka juga pusing, kita ya pusing. Tapi daripada pusing-pusing, kita maju terus saja sampai kita menang. Siap berjuang? Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Lawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau nggak ditandain semangat banget. Ya, nanti Bung Darta kita adain lagi, tenang. Kalau kata Kang Ajat, Pak Darta dikasih mic nggak selesai urusannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kawan-kawan, kita lanjut di sini, kita berikan waktu dan kesempatan buat para pimpinan nasional. Saya sebenarnya pengennya ke koordinator dulu, tapi saya pengen ke Bung Rudi dulu. Soalnya tadi kita menyinggung masalah Omnibus Law kesehatan. Ini Bung Rudi cukup bisa menjelaskan ini ke kawan-kawan kenapa kita mencabut Omnibus Law kesehatan, karena memang pengaruhnya kena juga ke kita. Bung Rudi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih dan salut kepada panitia, khususnya Kang Ajat ya. Terima kasih Kang Ajat diundang dalam acara konsolidasi
Aliansi Buruh Jawa Barat ya, dan Aliansi Akuisisi Juta Buruh, para pimpinan konfederasi, federasi nasional, dan juga para pimpinan daerah, cabang, ya. Ini para pimpinan-pimpinan semua. Jadi salam hormat, salam kenal, hidup buruh. Nih, kalau saya bilang nanti kelas buruh Indonesia, teman-teman jawab pemimpin pembebasan ya. Karena kawan-kawanlah sebagai pimpinan-pimpinan ini adalah sebagai pemimpin pembebasan. Kelas buruh Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Terima kasih. Kelas buruh adalah pemimpin pembebasan ya. Jadi dari poros utama dari gerakan rakyat itu adalah muaranya ada di kaum buruh. Dan dari kelas buruh itu tentu kawan-kawanlah sebagai pemimpin-pemimpin dari serikat buruh itu yang akan menjadi agen-agen perubahan tersebut atau agen-agen pembebasan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, konsolidasi hari ini bukan dimaksudkan untuk meminta dukungan, ya. Jadi biarlah Garuda Pancasila, aku mendukungmu gitu. Jadi kawan-kawan jangan mendukung aksi Aliansi Akuisisi Juta Buruh. Yang kita serukan, yang kita ajak, yang kita minta adalah kawan-kawan sebagai para pimpinan serikat buruh di Jawa Barat yang sudah teruji militan, yang sudah teruji konsisten berjuang, kita bersama-sama pada tanggal 10 Agustus 2023 turun ke jalan, kepung Istana Negara, kepung kantor Presiden Republik Indonesia untuk memastikan bahwa Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, kawan-kawan sekalian. Siap kawan-kawan untuk turun? Jadi jangan bersolidaritas ya, tapi kita semua ambil bagian di dalam gerakan perubahan yang akan kita ciptakan secara bersama-sama, kawan-kawan sekalian. Pengesahan Omnibus Law, Cipta Kerja, dan yang baru-baru adalah Omnibus Law tentang kesehatan. Ini adalah puncak paripurna daripada kebijakan rejim Jokowi di dalam memuluskan jalannya untuk melayani seluruh kepentingan kapitalis monopoli internasional, seluruh kepentingan tuan tanah di negeri ini, seluruh kepentingan kaum berjuasi di negeri ini, kawan-kawan sekalian. Ini adalah puncaknya, kawan-kawan sekalian. Karena puncak ini adalah menjadi puncak juga kemarahan rakyat dan kaum buruh Indonesia. Maka puncak kemarahan itu harus kita pastikan ada di ujung, dan rejim ini betul-betul mengakhiri kezolimannya, mempertahankan Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan sekalian. Tadi disampaikan oleh Bung Andi dan kawan-kawan, saya yakin tahu para pimpinan tentang pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Proses pengesahan Undang-Undang Kesehatan juga sama, kawan-kawan sekalian, seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, problem di dalam soal naskah akademik, ya. Naskah akademisnya itu adalah ngawur, ya, sangat sulit dipertanggungjawabkan karena tidak ada siapa yang bertanggung jawab membuat naskah akademik itu. Kedua, tidak ada draft yang pasti. Ketiga, tidak melibatkan partisipasi rakyat yang bermakna, tidak melibatkan seluruh elemen rakyat, tidak transparan di dalam proses pembahasan undang-undang ini. Pengesahannya sangat tergesa-gesa, betul-betul adalah mengejar target. Belum lagi isinya. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan sekarang tidak ada lagi mandatori bagaimana pemerintah harus atau wajib mengalokasikan anggaran 10% dari APBN untuk kesehatan rakyat. Sekarang itu dihapus melalui Undang-Undang Omnibus Law. Artinya apa? Masalah kesehatan rakyat itu sekarang diserahkan kepada mekanisme pasar.
masalah kesehatan rakyat dan alat-alat kesehatan serta fasilitas kesehatan diserahkan pada mekanisme pasar dan dipermudah bagaimana dokter-dokter asing ya itu juga bisa dipermudah masuk ke Indonesia, beroperasi di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Jadi isinya juga banyak menyangkut juga dengan masalah ketenagakerjaan ya. Nah, itu adalah salah satu problem yang nyata yang dihadapi oleh kita sekalian. Sementara kalau Omnibus Law jelas garis besar daripada Omnibus Law Cipta Kerja adalah menciptakan hubungan kerja dan sistem kerja yang fleksibel menjadi lebih fleksibel. Bagaimana kapitalis diberikan kemudahan di dalam berbagai macam sektor, di dalam berbagai macam cara untuk melipat gandakan keuntungan mereka dan mengorbankan terutamanya kaum buruh dan rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. 10 Agustus ini adalah momentum yang kita ciptakan. Dan Jawa Barat ini adalah kunci daripada kesuksesan mobilisasi atau kunci daripada kesuksesan bagaimana tanggal 10 itu rejim Jokowi mau mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan sekalian. Kenapa saya bilang katakan Jawa Barat ini menjadi kunci? Ya, saya kira ABJ adalah aliansi yang sangat solid selama ini dan konsisten berjuang untuk isu-isu buruh, bahkan untuk isu rakyat. Bayangkan saja oleh kawan-kawan sekalian, kalau betul-betul dari Jawa Barat, dari Bandung Raya ini bisa mobilisasi massa 10.000 sampai 100.000 atau sampai 500.000, kawan-kawan semua, 500.000, 10.000 sampai 500.000, ini akan membuat kekuatan yang lain juga akan bergerak. Kalau kita melalui sepeda motor, melalui angkot, mobil pribadi, bergerak bersama-sama menyusuri jalan utama, pakai rute sampai ke mana? Padalarang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, kota Bekasi lalu masuk Jakarta. Sepanjang jalur itu adalah sepanjang jalur kawasan-kawasan industri, di mana di pabrik-pabrik juga sampai sekarang adalah terus muncul kemarahan kaum buruh atas praktek daripada Omnibus Law. Ya, jadi kawan-kawan ini sangat menentukan. Saya betul-betul berharap, tentu kawan-kawan yang di Jakarta betul-betul berharap bagaimana kawan-kawan di Jawa Barat menjadi motor untuk gerakan perubahan yang akan kita ciptakan bersama ini, kawan-kawan sekalian. Datang ke Jakarta dengan 500.000 orang dari Jawa Barat, saya kira kita bisa memastikan. Dan kawan-kawan di Jakarta sudah bersepakat dan tentu perlu kita sepakati bersama. Andaikan rejim Jokowi sampai dengan maghrib misalkan tidak juga mencabut dengan jumlah kekuatan besar yang kita lakukan, maka kita sudah memutuskan tidak akan pulang. Kita akan tetap bertahan di Jakarta. Setuju tidak kawan-kawan sekalian? Setuju tidak kawan-kawan sekalian? Kita maghrib terjadi, teman-teman, begitu maghrib mobil komando kita matikan, kita duduk semua ngopi bareng di Jakarta, kawan-kawan sekalian. Hal itu pasti, saya yakin, karena perjuangan itu adalah butuh keyakinan, kawan-kawan sekalian. Jalan perubahan bagi kita adalah perjuangan yang kita lakukan sendiri, kawan-kawan sekalian. Perubahan tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak mengerjakan untuk menuju perubahan itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Jadi konsolidasi ini adalah sangat penting, dan tentu adalah bagaimana komitmen daripada keseriusan kawan-kawan sekalian sebagai para pimpinan yang akan menentukan terjadi atau tidaknya. Karena dicabut atau tidaknya Omnibus Law itu adalah tergantung kita, tergantung daripada kekuatan massa yang sanggup kita mobilisasi. Kita sekarang tidak lagi perlu berpikir menghambat bagaimana tidak terjadi peraturan-peraturan baru.
Tidak perlu lagi berpikir bagaimana gugatan material misalkan. Karena apa? Fokus kita, karena kalau Omnibus Law itu dicabut, sudah pasti tidak akan lahir itu kawan-kawan sekalian. Karena akar masalahnya ada di dalam Omnibus Law. Ya. Bahkan harus kita pastikan kawan-kawan sekalian, kalau juga Omnibus Law tidak dicabut dengan kekuatan besar, bukan tidak mungkin yang mempertahankan, yang membuat Omnibus Law itu yang akan kita cabut kekuasaannya. Itu adalah efek yang mungkin bisa saja terjadi karena rakyat dan kaum buruh udah betul-betul marah. Ini adalah persatuan yang nyata yang terjadi kawan-kawan sekalian. Kita sudah lama sebetulnya, sesungguhnya semua serikat buruh menolak Omnibus Law. Serikat buruh berjuang dengan berbagai macam cara, dengan aksi-aksi. Ya. Tapi saya kira momentum sekarang ini adalah momentum penting bagi kita semua, di mana berbagai aliansi, berbagai serikat buruh sudah bisa bersama-sama dengan satu tujuan, dengan satu waktu yang kita tetapkan bersama kawan-kawan sekalian. Jadi inilah kesempatan kita untuk membuktikan kekuatan kaum buruh itu adalah betul-betul nyata bisa melakukan perubahan bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Apa yang kita lakukan itu adalah bukan hanya untuk kita, tapi untuk 50 juta kaum buruh Indonesia, untuk anak istri kita. Ya. Bayangkan kalau ada buruh yang istrinya 3, berarti 3 istrinya juga. Ya. Belum lagi efeknya, karena Omnibus Law itu bukan hanya mengatur klaster ketenagakerjaan, tapi juga ada 11 klaster. Tentu akan berdampak terhadap kesejahteraan, terhadap kebebasan bagi 285 juta rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Minimal kita bisa meringankan beban daripada rakyat, karena sesungguhnya kalau kita ingin kaum buruh merdeka, kalau kita ingin kaum buruh terbebas dari penindasan penghisapan, maka tiada jalan lain bagi kaum buruh adalah harus memastikan terjadinya pembangunan industri nasional di bawah kekuasaan rakyat dan dijalankannya reforma agraria sejati atau land reform sebagai satu dasar landasan bagaimana industri nasional di negeri kita bisa dibangun. Industri nasional, land reform tidak akan mungkin dijalankan oleh rejim boneka, tapi hanya oleh kita, oleh kaum buruh yang jelas keberpihakannya kepada rakyat dan kepada tanah airnya sendiri. Kawan-kawan sekalian, saya ingin memastikan bahwa kita secara bersama-sama membangun kepercayaan bersama, membangun konsistensi bersama antara apa yang kita sekarang suarakan untuk kita bisa wujudkan bersama-sama. Karena hanya kitalah yang bisa melakukan perubahan itu. Betul, jumlah kaum buruh hanya 52 juta. Tapi dengan 52 juta itu, jika kita betul-betul bisa mewujudkan 1 juta saja bisa mobilisasi ke Jakarta. Bayangkan kalau dari Bandung 500.000, belum dari Purwakarta, Karawang, dari Banten, dari Jakarta, bahkan kawan-kawan dari Majalengka, Cirebon, Subang juga sudah memastikan bahwa akan ambil bagian dan akan bergerak ke Jakarta. Kemarin kawan-kawan Jawa Tengah, Jawa Timur juga mengajukan bahwa mereka juga ingin bergerak bersama-sama di tanggal 10 untuk masuk Jakarta. Ini adalah kesempatan kita bersama kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga diberikan kesehatan sampai tanggal 10 dan seterusnya. Kawan-kawan sekalian, karena masih banyak, saya kira kawan-kawan yang lain yang akan menyampaikan pandangannya. Sekali lagi, terima kasih, salam hormat kepada para pimpinan sekalian. Kawan-kawanlah agen-agen perubahan, kawan-kawanlah yang seharusnya memimpin negeri ini untuk perbaikan negeri kita terbebas
dari penjajahan, dari kekuasaan oligarki yang sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan modal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas buruh Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Rudi. Nah, ini pada ngilang kemana ini? Ya, ini sekali lagi buat kawan-kawan yang ada di luar, yuk kita bergabung. Ini orasi terakhir dari pimpinan nasional, gongnya, untuk mengajak kawan-kawan, bukan mengajak sih, menghimbau kawan-kawan bisa bergerak bersama dengan pimpinan nasional di tanggal 10 Agustus 2023. Setelah itu, setelah orasi selesai, kita akan bikin video bersama, video statement bersama. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan buat Bung Jumhur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyaksikan aura-aura pidato yang begitu optimis, tapi juga ada aura-aura yang pesimis terhadap aksi-aksi buruh dalam rangka perbaikan peraturan perburuhan. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa ada peperangan besar, ada pertempuran-pertempuran. There is a war, there are battles. Jadi ada perang, pertempuran-pertempuran kecil dan ada perang besar. Boleh jadi perang besar ini belum kita menangkan. Tapi beberapa pertempuran kecil dalam rangka perbaikan peraturan perburuhan itu sudah kita menangkan, walaupun barangkali belum sempurna. Teman-teman mungkin bisa ingat ketika ada peraturan JHT harus umur 56 tahun. Terjadi demonstrasi-demonstrasi di mana-mana, mengepung Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya di daerah-daerah seperti itu. Kemudian akhirnya peraturan itu dicabut. Yang demonstrasi kala itu nggak besar jumlahnya. 1.000, 2.000, 3.000, tapi rame karena tingkatnya baru peraturan menteri dan akhirnya dicabut. Yang demonstrasi total berapa puluh ribu lah seluruh Indonesia untuk JHT itu, tapi dampaknya bisa dinikmati oleh 56 juta buruh formal. Jadi saudara-saudara yang sedikit berjasa kepada 56 juta orang. Tepuk tangan dan hormati diri saudara-saudara. Kemudian saudara mungkin ingat tahun 2022 upah buruh itu adalah 1%, 0,8%, bahkan ada yang tidak naik kalau tidak salah. Karena dia sepenuhnya menggunakan PP 36. Terjadi perlawanan di mana-mana, protes tentang sistem pengupahan yang zolim. Dan kemudian Menteri Tenaga Kerja dia mengundang para pimpinan konfederasi dan federasi di tingkat nasional melakukan webinar. Dan kementerian menyatakan bahwa karena protes-protes yang dilakukan oleh berbagai serikat buruh di berbagai tempat di seluruh wilayah, termasuk yang dilakukan oleh saudara-saudara dimanapun, maka menteri mengeluarkan diskresi tentang Permen 18/2022 yang mengabaikan pengaturan upah melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau PP 36. Akhirnya boleh naik maksimal 10%. Itu juga keberhasilan, dan hormati diri kalian sendiri karena kalian berhasil merubah peraturan perundang-undangan, merubah peraturan-peraturan yang tidak berdasar pada PP 36. Itu pertempuran-pertempuran kecil. Sebelumnya tadi Bung Darta menyebutkan, untung saja LKS tripartit tidak mau rapat soal Omnibus Law. Ya. Seandainya itu rapat, itu jadi klaim dan boleh jadi di MK kita bisa kalah. Dan MK ternyata kita juga menang. Dinyatakan Mahkamah Konstitusi bahwa bahwa Undang-Undang Omnibus Law adalah inkonstitusional bersyarat. Itu kemenangan buat kita. Tepuk tangan juga buat kita semua.
Jadi tidak sepenuhnya betul bahwa apa yang kita perjuangkan tidak ada hasilnya. Ternyata banyak hasilnya. Walaupun yang kita lawan ini monster. Monster itu hantu belau lah. Nggak ada otaknya, nggak ada pikirannya. Pokoknya yang penting gue mau ini, gue mau happy. Gue dan kelompok gue mau hura-hura. Kalian mau apa? Itu monster. Dan kemudian kebetulan memimpin negara ini. Baik yang ada di istana maupun yang ada di DPR. Karena itu berat. Begitu kita menang pun di Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi dikadalin, dihina Mahkamah Konstitusi, dibuatlah Perpu. Itu bukan hanya menghina kita, menghina Mahkamah Konstitusi, menghina lembaga resmi negara. Dibuat Perpu dan kemudian DPR mengesahkan dengan cara yang tidak sah juga. Karena sudah kadaluarsa masih disahkan. Jadi ini memang para sontoloyo ini memang berkuasa tapi sebetulnya ya monster tadi gitu. Nah karena itu kita harus lebih galak, lebih menyeramkan dari monster-monster itu. Dan kehadiran pada 10 Agustus dengan jumlah yang besar, bukan lagi puluhan ribu, bukan lagi ribuan, bukan lagi ratusan ribu, bahkan lebih daripada itu, maka saya yakin kita akan memenangkan peperangan besar dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law. Saya mengibaratkan besok tanggal 10 Agustus itu bagaikan perang Baratayuda, bagaikan perang puputan, perang habis-habisan. Apakah saudara-saudara yang hidupnya tertindas, dihina, siap berkorban untuk memastikan kemenangan? Bila ingin memastikan kemenangan, maka berkorbanlah. Tidak mungkin saya sendiri berkorban, teman-teman semua pimpinan-pimpinan berkorban, tidak mungkin. Saudara-saudara berkorban sendiri juga tidak mungkin. Harus mengajak seluruh anggota yang terlibat, yang merasa dirugikan oleh aturan ini. Maka yakinkan bahwa kita di jalan yang benar, kita di jalan Pancasila, kita melawan orang-orang yang anti dan berkhianat kepada Pancasila, dan insya Allah kita menang. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP! 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 Lawan, lawan, lawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Yuhur. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah hadir hari ini. Kita langsung closing. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, konsolidasi hari ini bisa memupuk kita, bisa menerapkan sampai ke basis kita masing-masing, supaya di tanggal 10 Agustus 2023 bisa maksimal sesuai dengan harapan kita, yaitu sampai bisa mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Siap mencabut Undang-Undang Omnibus Law? Siap turun bersama anggotanya masing-masing? Siap melumpuhkan perekonomian? Ya, kalau siap, mari kita bikin video statement bersama sebagai sejarah kita buat aksi bersama 10 Agustus 2023. Yuk, silakan para pimpinan untuk naik di paling atas. Semuanya dengan yang ada di ruangan ini semuanya. Nanti saya coba pimpin.